Jadi yang pertama kita menggunakan RFID. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification yang berfungsi untuk mendeteksi kartu yang memiliki chips RFID. Yang kedua, kita menggunakan Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform open source yang berfungsi sebagai microcontroller yang bisa menggunakan Wi-Fi. Yang ketiga, kita menggunakan relay. Relay ialah peranti yang menggunakan elektromagnet solenoid switch untuk menyala dan mematikan dari node MCU untuk alat elektronik seperti lampu. Yang keempat, kita menggunakan buzzer. Buzzer ialah alat untuk menyatakan atau menyuarakan speaker aktif untuk menjadi sumber suara berdasarkan pin dari node MCU. Yang kelima, kita menggunakan modul regulator 5 volt. Ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari 12 volt ke node MCU. Selanjutnya, solenoid lock atau door lock digunakan untuk mengunci pintu sesuai perintah node MCU melalui relay. Selanjutnya, PSU. PSU ialah power supply. Kita menggunakan yang 12 volt. Selanjutnya, baterai. Baterai kita menggunakan yang 9 volt dikali 2 menjadi 18 volt. Untuk cara kerja website di sini berhubungan dengan alat IoT. Beberapa di antaranya adalah RFID tag dan RFID scanner. Nah, untuk cara kerja web tersebut itu ketika RFID tag ditempelkan pada RFID scanner, maka RFID scanner tersebut mengecek RFID tersebut telah terdaftar di database atau belum. Jika belum, RFID perlu didaftarkan sebagai staff atau tamu. Jika setelah memilih, maka kita perlu menunggu konfirmasi dari staff yang mengelola website tersebut. Jika RFID telah terdaftar, nah, kita ngecek dulu di mesin tersebut kita terdaftar sebagai apa. Jika sebagai tamu, maka tidak akan ada absensi, akan tetapi motor tetap terbuka atau pintu akan terbuka. Nah, jika terdaftar sebagai staff, maka RFID tag tersebut akan mengirim database ke database, kemudian akan muncul hadir atau tidak hadirnya. Setelah hadir, maka motor atau door lock tersebut akan terbuka. Kita dapat mengubah sebagai akses, jadi tamu, atau tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, maka dia tidak akan bisa membuka pintu atau absen. Nah, ini contohnya, ini ID device-nya 1. Nah, jika scan, maka muncul user ID. Nah, ini tanggal, ini tipe aksesnya, ini nama employee-nya, dan action-nya. Kemudian kita dapat menghapus juga yang telah terdaftar. Misalkan ada mahasiswa yang sudah lulus, maka kita bisa menghapus action dari database tersebut. Ini adalah prototipe dari skematik yang telah dibuat. Di sini ada Node MCU sebagai microcontroller, lalu di sini ada RFID, lalu di sini ada relay, dan di sini ada buzzer. Nah, di sini juga ada door lock yang guna ntar ini menyambung ke relay. Lalu di sini ada sebagai cardnya, dan ini juga tag RFID. Setelah ini saya akan menjelaskan cara kerjanya dan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja produk ini atau alat ini. Saya tidak akan menggunakan yang ini, saya akan menggunakan produk yang sudah jadi, yang sudah dikemas. Sama seperti prototipe yang sebelumnya, alat-alat atau part-partnya sama. Ada Node MCU, ada RFID, ada relay, ada buzzer, lalu ada door lock.
Nah, di sini saya ditambahkan lagi ada baterai 12 volt yang berguna jika ntar listriknya mati, maka masih bisa membuka pintu. Nah, jika wifi mati dan listriknya mati, otomatis tidak bisa berfungsi. Tapi saya ada alternatif, yang dimana ntar ada tombol yang bisa berguna membuka door lock. Tombolnya seperti ini. Door locknya kebuka, door locknya tertutup. Itu jika di keadaan listrik mati yang dibantu daya oleh baterai 12 volt dan jika internetnya mati menggunakan ini menyalakannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan langsung cara men-scan produk ini. Nah, seperti itu kunci akan terbuka karena kartu ini sudah terdaftar di web yang sudah dijelaskan sebagai akses. Sistem ini memiliki dua akses. Yang pertama akses tamu, yang kedua sebagai akses karyawan. Lalu ada satu kartu atau tag yang tidak ada akses. Ini merupakan delaynya emang agak lama. Seperti itu. Buzzer akan nyalanya lama kalau misalnya tag tidak dikenali. Kita coba sekali lagi. Kunci dibuka. Nah, cara membacanya adalah kartu RFID akan di-scan lalu divalidasi apakah kartu ini dengan kode kartu ini sudah ada di web dan sudah diberi akses, maka balik lagi ke NetMCU, maka akan memerintahkan membuka relay.